Assalamualaikum, piye kabare? Assalamualaikum, piye kabare? Assalamualaikum. Assalamualaikum, piye kabare? Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ustazah Tika. Nah, di video kali ini Ustazah akan mengajarkan tentang tema 1, subtema 4. Simak videonya ya. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita berdoa dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jangan lupa disiapkan bukunya dan alat tulisnya ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, coba kita tepuk semangat dulu, biar semangat mengerjakannya ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Dan yang kedua, siswa mampu membuat karya dengan teknik motong, lipat, dan sambung. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembagian bilangan. Pengertian dari pembagian bilangan yaitu pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Contoh soal, ada 2 jeruk yang akan diletakkan dalam 2 piring sama banyak. Berapa banyak jeruk di setiap piring? Cara menjawabnya, pertama, ambil 1 jeruk dan letakkan 1 jeruk pada setiap piring. Lakukan sampai jeruk habis terambil. Nah, kesimpulannya ada 2 kali pengambilan jeruk secara berulang sampai habis, atau dapat ditulis 2 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dan sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi, banyak jeruk di setiap piring adalah 1 buah. Gitu ya caranya. Untuk pembagian bilangan yang cukup besar, hasilnya lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. Ustazah Tika punya contoh yaitu nomor 1, 86 dibagi 2. Oke, di sini Ustazah Tika punya bilangan 86 dibagi 2 ya. Jadi menggunakan cara bersusun panjang. Angka yang depan kita tulis di dalam ya. Jadi di dalam porogapitnya. 86 di dalam dan angka 2-nya ditulis di luar seperti ini ya. Kemudian kita hitung angka yang depan dulu. Jadi 86 ini kan ada angka 8 dan ada angka 6. Kita hitung dulu yang angka 8-nya atau angka yang depannya dulu kita hitung. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita tulis di atasnya ya. Jadi di atas sendiri itu hasilnya adalah 4. Kemudian hasil tadi kita kalikan lagi dengan 2. 4 dikali 2, 8. Kita tulis lurus dengan angka 8, angka yang depan. Kemudian kita kurangi angka 8 tadi dengan angka 8 hasil perkalian 4 kali 2. 8 kurangi 8, 0. Tidak usah ditulis ya. Kemudian yang kedua, kita membagi angka yang belakang atau angka 6 ini kita bagi. Angka 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Oke, kita tulis 3-nya di atas. Nah, seperti cara yang tadi, kemudian hasilnya 3 kita kalikan lagi dengan angka 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6 ya. Kita tulis dengan di bawah angka 6 yang pertama. Kemudian
Setelah itu baru kita kurangi lagi. 6 kurangi 6, 0. Jadi pembagian menggunakan susun panjang ini hasil akhirnya harus angka 0 ya. Jika sudah angka 0 berarti itu sudah benar hasilnya. Kesimpulannya 86 dibagi 2 adalah 43 ya. Angka yang di atas tadi itu hasil akhirnya. Oke. Oke, contoh yang kedua, Ustazah Tika punya bilangan 168 dibagi 4. Kita menggunakan cara susun panjang. Angka 168 kita tulis di dalam ya. Kemudian angka 4 kita tulis di luar. Kemudian kita bagikan dulu angka yang depan. Ya, jadi di sana ada angka 1, 6, dan 8. Yang pertama kita bagi adalah angka 1. 1 dibagi 4 tidak bisa ya. Jadi kita harus membagi bersama dengan angka yang ada di belakangnya, angka yang kedua. Jadi angka 1 dan angka 6 atau 16 kita bagi 4. 16 bagi 4 hasilnya adalah 4. Kita tulis angka 4 hasilnya di atas. Kemudian kita kalikan hasilnya atau angka 4 tadi dengan angka pembaginya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kita tulis di bawahnya angka yang ada di atasnya. Oke, kemudian kita kurangi. 16 kurangi 16, 0. Nah, setelah itu yang belum kita bagi adalah angka 8 atau angka yang di belakang sendiri ya. 8-nya turun, kemudian kita bagi dengan angka 4. 8 bagi 4 adalah 2. Oke, kita tulis di atas ya. Kemudian hasilnya angka 2 tadi kita kalikan dengan pembaginya. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kita tulis di bawah angka 8. Nah, seperti itu ya. Kemudian 8 dikurangi 8 hasilnya adalah 0. Jadi kesimpulannya 168 dibagi 4 adalah 42. Oke. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat. Karya seni mozaik menggunakan teknik potong karena mozaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Teknik potong adalah teknik memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Nah, bahan-bahan membuat mozaik yaitu ada 2 jenis bahan yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam contohnya biji-bijian, kulit buah, bunga, batang, daun, cangkang telur, dan kulit kerang. Sedangkan bahan buatan contohnya kertas, kaca, keramik, dan kain perca. Karya seni mozaik dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Dan yang kedua, dapat membantu mengembangkan daya pikir, nilai estetik, dan kreativitas. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama, bidang datar seperti kertas dan buku gambar. Yang kedua, kepingan atau potongan benda seperti biji-bijian, daun, pecahan kaca, potongan kertas, dan lain-lain. Dan yang ketiga, alat perekat seperti lem. Dan yang keempat, alat potong seperti gunting, cutter, atau memotong dengan tangan. Nah, berikut ini adalah contoh karya seni mozaik yang sudah jadi ya. Yang pertama, yaitu terbuat dari kancing baju. Yang kedua, terbuat dari biji-bijian. Yang ketiga, terbuat dari kertas. Yang keempat, terbuat dari cangkang telur.
Yang kelima terbuat dari pecahan keramik. Dan yang terakhir terbuat dari daun kering. Nah, oke, kesimpulan pada video pembelajaran hari ini. Yang pertama, pembagian dapat kalian hitung menggunakan susun panjang. Dan yang kedua, karya seni mosaik dapat kalian buat dengan teknik menggambar, menggunting, melipat, dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa di video Ustazah Tika selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.